Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan fisik ya. Apa itu perkembangan fisik? Terus aspek-aspek perkembangan fisik mencakupi apa aja? Nanti kita akan bahas satu persatu. Jangan lupa kunjungi blog saya ya, yang ini blognya yang saya bol. Nah, ini dia blog saya, chararifin.blogspot.com, atau di dunia penjas untuk mengetahui lebih banyak lagi, lebih jelas lagi mengenai berbagai macam artikel yang mungkin Anda butuhkan untuk sehari-hari kalian. Baik, jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Kalau merasa channelnya bermanfaat, silakan tulis komentar Anda di bawah ya untuk kemajuan channel ini. Oke, mungkin ada dari agan-agan semua yang bertanya, kok mau sih kau bisa ingin punya channel dengan konten yang seperti ini ya? Apa maksudnya, apa manfaatnya? Mungkin ini sedikit sharing aja, karena saya sendiri merasa kalau membaca itu lebih sulit, lebih susah masuk, jadi harus berkali-kali membaca. Beda dengan mendengarkan cerita atau sharing atau ngobrol dengan teman, dengan guru, dengan siapapun, itu saya sendiri lebih mudah untuk menangkapnya. Maka dari itu, kenapa saya membuat konten seperti ini, barangkali di sana atau agak-agan semua ada yang kasusnya sama dengan saya, kesulitan untuk membaca, jadi lebih mudah untuk mendengarkan, dan dari mendengarkan itu lebih gampang menyerap ilmunya atau menangkap isi dari pembelajaran itu sendiri. Baik, oke, kita akan membahas di sini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan share jika merasa konten ini bermanfaat. Yang pertama, perkembangan fisik ya. Awal dari perkembangan pribadi seseorang pada asasnya bersifat biologis menurut Alford 1957. Dalam taraf perkembangan selanjutnya, normalitas dari konstitusi, struktur, dan kondisi jasmaniah seseorang akan mempengaruhi normalitas kepribadiannya, khususnya yang bertalian dengan masalah body image, self concept, dan self esteem, dan rasa harga dirinya. Perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek anatomis dan fisiologis ya. Di sini perkembangan secara anatomis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajegan badan secara keseluruhan ya. Di sini ya, secara keseluruhan tulang belulang pada masa bayi berjumlah 27 yang masih lentur, berpori dan bersambungnya longgar. Pada awal masa remaja menjadi 350 atau proses diferensiasi fungsi, dan pada usia menjelang dewasa menjadi 200 integrasi atau ada 200 integrasi persenyawaan dan pergeseran menurut Crow and Crow 1956 ya. Ini blog ini saya tulis dulu 2016 ya. Ini sedikit sharing aja sebelum saya lanjut. Ini 2016, jadi isinya masih acak-acakan, masih nggak beraturan ya, belum rapih. Nah, nanti ada yang 2020, jadi setelah 2016 saya vakum, dan 2020 saya ini lanjutkan kembali dan membuat konten seperti ini ya. Jadi mohon maaf yang barangkali isinya
ada yang master di agan-agan yang lebih hebat dari saya melihat konten ini dan melihat blog ini isinya nggak struktur. Selanjutnya, berat badan, tinggi badan pada waktu lahir umumnya sekitar 3-4 kilo dan 0,60 cm. Masa kanak-kanak sekitar 12 sampai sampai berapa ini saya lupa, 19 kilo sampai saya lupa lagi ini ya. Dan 90 sampai 20 cm. Pada awal masa remaja sekitar 30 sampai 40 kg. Mungkin ini 19 ya. Kalau melihat dari masa remaja ya, ini kayaknya ini 19. Dan panjang 140 sampai 160 cm. Selanjutnya, kepesatan pertumbuhan berkurang bahkan menjadi mapan. Proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi dan kanak-kanak sekitar 1:4. Menjelang dewasa menjadi 1:8 atau 10. Jadi semakin tumbuh dan berkembang jika pertumbuhan gizinya bagus, olahraganya cukup, pola tidurnya cukup, itu akan lebih cepat. Adanya abnormalitas dalam perkembangan fisik secara anatomis ini akan berpengaruh atas segi-segi kepribadiannya seperti tersebut di atas ya. Tadi yang sudah dijelaskan di atas. Yang kedua, perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah dan pernapasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Otot sebagai pengontrol motorik ya, proporsi bobotnya 1-5 pada masa bayi dan kanak-kanak menjadi 1:3 pada masa remaja, kemudian menjadi 2:5 pada usia menjelang remaja. Frekuensi denyut jantung pada masa bayi sekitar 140 per menit. Dengan meningkatkan usia dapat berkurang sampai 62-63. Meskipun normalnya pada usia dewasa berkisar 70 ya, ini dalam kondisi rileks, dalam kondisi santai, bangun tidur itu biasanya denyut nadi kita sampai 70-72 per menit. Presentasi tingkat kesempurnaan berkembang secara fungsional melalui korteks atau bagian otak sebagai pusat susunan saraf yang mempunyai fungsi pengontrol kegiatan organisme atau infragranular, pengontrol refleks ya, atau pengontrol mencapai 80%, granular atau pengontrol penginderaan mencapai 75%, supragranular atau erat hubungannya dengan intelijensi baru 50% ya. Ini perbandingannya presentasinya dari mulai pengontrol kegiatan, refleks, pengontrol penginderaan, dan intelijensi. Keaktifan dan tingkat kematangannya sekresi tubuh yang berupa limfatik atau pembasri bakterial dan lain-lain. Aktif dan berkembang pesat sampai usia 12 tahun. Kemudian berkurang bahkan tidak aktif. Dengan meningkatnya usia kelenjar-kelenjar tiroid atau berpengaruh atas metabolisme, pituitari atau berpengaruh atas tulang belulang, otot, dan pencernaan, dan ada renal atau suprarenal ini atau yang berpengaruh atas emosionalitas telah berkembang sempurna dan berfungsi sejak masa bayi dan kanak-kanak, sedangkan gonads atau kelenjar jenis
baru aktif dan siap berfungsi pada awal masa remaja. Selanjutnya yang ketiga, proses dan jalannya perkembangan fisik. Perkembangan fisik berlangsung mengikuti prinsip-prinsip kepalokaudal atau mulai dari bagian kepala menuju ekor atau kaki dari atas sampai ke bawah ya. Dan proksimodistal atau mulai dari bagian tengah ke tepi atau tangan ya. Lalu perkembangan berjalan secara berirama. Pada masa bayi dan kanak-kanak, perubahan fisik sangat pesat. Pada usia sekolah menjadi lambat. Ya, apalagi ini dalam wanita, kalau akan punya adik, punya teman, kadang-kadang perempuan itu lebih cepat tumbuhnya, dari SD sampai SMP itu cepat ya. Beda sama laki-laki lambat. Nanti setelah SMA itu laki-laki atau pria itu langsung ya cepatnya. Mulai masa remaja terjadi amat sangat mencolok, kemudian permulaan masa remaja akhir bagi wanita dan penghujung masa remaja akhir bagi pria. Lalu perkembangan menurun sangat lambat. Mungkin itu aja ya sharing kita hari ini mengenai perkembangan fisik ya. Semoga ada manfaatnya buat agan-agan semua di sana ya. Ini hanya sharing, ini hanya belajar bareng ya. Saya juga masih belajar, makanya barangkali ada yang penasaran atau masukan, silakan isi komentar di bawah ya. Isi komentarnya untuk kemajuan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika channel ini merasa bermanfaat buat agan-agan semua, jangan lupa di-share ke teman-teman Anda semua. Terima kasih, sekian dari saya. Salam literasi sehat jasmani. Halo agan-agan semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya narkoba bagi tubuh ya. Jangan lupa juga kunjungi blog saya. Ya, ini dia blognya chararifin.blogspot.com di dunia. Halo agan-agan semua, kembali lagi di sini channel saya belajar bersama. Kali ini kita akan membahas bersama bahaya narkoba bagi narkoba bagi. Jangan lupa juga kunjungi blog ya. Sebelum saya kita lanjut, ini dia blognya chararifin.blogspot.com dan subscribe-nya jika merasa channel ini bermanfaat. Di sini kita akan belajar bersama. Baik, membahas bersama mengenai sini bahaya narkoba bagi tubuh. Ini bahaya narkoba. Istilah narkotika dan dari narkotika psikotropika. Sebelum kita lanjut di dalam dunia medis, jangan lupa like ini kalau menggunakan dosisnya secara tepat. Jika merasa channel ini akan bermanfaat juga yang buat kita semua. Baik, yang bius itu di sini bahaya narkoba bagi tubuh berguna. Istilah narkotika dari narkoba berguna apabila penggunanya berdasarkan petunjuk dokter dunia medis hanya untuk obat bius dan kalau menggunakan dosisnya secara tepat. Tapi narkoba sangat berbahaya apabila disalahgunakan pemakaiannya. Yang bius dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan fisik. Narkoba berguna apabila penggunanya berdasarkan petunjuk dokter. Sangat berbahayanya narkoba ini makanan bisa menyebabkan kematian. Tapi narkoba sangat berbahaya apabila disalahgunakan pemakaiannya. Narkoba adalah zat atau zat kimia yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan sampai mengakibatkan kematian. Pikiran, perasaan, dan perilaku ini sampai di dalamnya bisa menyebabkan kematian. Bagi pengguna berbahaya sekali ya bagi pengguna narkoba dan jenisnya. Narkoba adalah zat atau zat kimia yang seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan kejiwaan dan psikologi atau berbahaya sekali dan perilaku fisik kita di dalam psikologi kita terganggu berbahaya sekali ya. Seperti apa bagi pengguna kita bisa menjalani kehidupan ini pikiran, perasaan. Dalam dunia medis narkoba digunakan sebagai seseorang dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi juga sangat berbahaya sekali ya.
fisik kita rasa nyeri, analgesik kita terganggu. Jenis-jenis narkoba antara lain bisa candu, ada ganja, kokain. Dalam dunia medis, narkoba digunakan sebagai obat bius atau heroin, metapetamin, dan obat-obat berbahaya lainnya. Anestesi, ini jenis-jenis. Dan penekar rasa nyeri, analgesik, narkoba salah satunya. Jenis-jenis narkoba antara narkotika lain adalah zat atau obat ganja berasal dari tanaman, morfin, bukan tanaman, heroin, metapetamin, kayak ganja dan obat-obat berbahaya lainnya, kayak sabu, ini jenis lain sebagainya, atau sintetis maupun semi sintetis. Narkotika adalah zat atau obat yang hilangnya rasa nyeri dan timbulnya ketergantungan. Bukan tanaman. Jenis-jenis narkoba antara lain kayak ganja adalah salah satu yang pertama adalah sabu, ganja, dan lain sebagainya. Ganja merupakan bagian tanaman atau daun dan bunga yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan timbulnya ketergantungan, yang kekeringan. Jenis-jenis narkoba tanaman ganja banyak ditemukan di negara Amerika Utara, Amerika Selatan. Penggunaannya biasanya merupakan bagian tanaman atau daun bahaya yang ditemukan bila mengkonsumsi ganja adalah kanabinoid, acu, infeksi saluran pernapasan, dan ketagihan. Tanaman ganja banyak ditemukan di negara Amerika Utara, Amerika Selatan. Penggunaan dihindari biasanya obat-obatan atau lintingan rokok ini. Bahaya yang ditemukan bila mengkonsumsi ganja adalah bersikap apatis, dampaknya bagi tubuh kita sangat infeksi saluran pernapasan dan ketagihan. Berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali kaula muda yang alangkah baiknya perjalanannya masih dihindari, masih jauh obat-obatan atau jenis narkotika ini. Karena selanjutnya yang kedua adalah efeknya atau dampaknya begitu. Kokain merupakan alkaloid dari tanaman belukar. Kaula muda yang perjalanannya masih panjang, masih jauh, itu yang berasal dari Amerika Selatan. Daun dari tanaman selanjutnya yang kedua adalah kokain. Kokain merupakan alkaloid dari tanaman belukar, kebiasaan berhalusinasi atau berhayal dan ketergantungan. Ini juga sangat berasal dari Amerika Selatan. Agan-agan semua daun dari tanaman kokain apabila dikunyah bahaya, dapat menimbulkan efek stimulan. Penyalahgunaan selanjutnya yang ketika ada candu, kebiasaan berhalusinasi atau opium atau berhayal dan ketergantungan. Ini juga sangat berbahaya sekali ya. Somniferum semua karena berwarna putih dan berhalusinasi, dinamai letes, berbahaya, sangat berbahaya, yang tinggi antara 70 sampai 100 cm. Selanjutnya yang ketika ada candu, bagian yang digunakan sebagai candu atau opium adalah getah tanaman sadapa yang dikeringkan kemudian diolah menjadi larutan. Somniferum yang berwarna putih atau candu mentah. Candu mentah diolah hingga letes lalu dijadikan morfin yang tinggi antara 70 sampai 100 cm. Berbahaya sekali. Bagian yang digunakan sebagai hindari adalah getah selain sadapa yang dikeringkan kemudian diolah menjadi larutan. Sudah tertangkap sama pihak yang berwajib atau candu mentah. Tambah lagi ruginya. Candu mentah diolah hingga keluarga dijadikan morfin, heroin, kokain. Itu sangat berbahaya. Penyalahgunaan candu dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Ini ya, selain merugikan bagi tubuh kita, juga sudah sangat penting bagi yang berwajib. Penyakit ginjal, tambah lagi ruginya, jantung, hati, kekurangan zat gizi, kecanduan dan kematian. Penyalahgunaan candu dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan. Ini ya, yang berkhasiat psikoaktif, apalagi pernapasan, dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jantung, hati, yang termasuk psikotropika kecanduan dan kematian. Metapetamin, psikotropika adalah zat atau obat berbahaya adalah jenis obat yang berkhasiat yang sering digunakan dalam dunia dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi zat yang termasuk obat ini atau jenis antara lain dapat digunakan sesuai kadarnya, sesuai dengan
Obat berbahaya adalah jenis obat bermanfaat tertentu yang sering digunakan dalam dunia secara berlebihan tanpa anjuran dokter, tanpa ada takaran. Jadi itu yang berbahaya ya. Obat-obat ini atau tambah lagi karena ini bukan umum, sesuai kadarnya, bukan dijual beli bebas. Jadi itu akan sangat bermanfaat hukum jika agan-agan menggunakannya secara berlebihan tanpa anjuran dokter, tanpa ada takaran. Itu saja yang berbahaya ya. Saya sharingkan tambah lagi karena ini bukan umum ya, bukan berbagi beli bebas. Jadi agan semua berhadapan dengan hukum jika merasa channel ini bermanfaat untuk agar semua memakai atau menggunakan ini dengan bebas. Jempolnya itu saja yang dapat subscribe-nya ya. Sharingkan, silakan isi komentar di bawah jika merasa berbagi ini bermanfaat agan-agan semua, jangan lupa jika merasa terima kasih bermanfaat untuk agan jangan lupa jaga kesehatan, salam literasi, jempolnya dan subscribe-nya ya. Silakan isi komentar di bawah jika merasa channel ini bermanfaat untuk agan-agan semua. Terima kasih. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Salam literasi sehat.